Salam kinyis-kinyis, ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Apa kabar kalian sekeluarga? Semoga baik ya. Nah, bayi menangis tuh kita sudah tahu ya, biasa sebagai bentuk komunikasi. Tapi kalau bayi menangis itu susah dihentikan dalam waktu yang cukup lama, gimana ya? Biasanya bikin orang tua itu bingung dan juga bisa stres gitu ya. Nah, biasanya bayi menangis yang susah dihentikan ini bisa karena fase purple crying ataupun faktor arsenic hour. Nah, apa itu? Nanti aku jelasin dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum itu, kalian bisa subscribe channel ini gratis. Langsung aja nih, aku mau kasih tahu apa itu purple crying ya. Mungkin sebagian besar tuh banyak yang belum tahu gitu ya. Purple crying itu merupakan istilah yang menggambarkan fase saat bayi menangis itu lebih sering dan juga susah ditenangkan. Biasanya bayi di usia 2 minggu sampai puncaknya di usia 8 minggu tuh terjadi nih purple crying. Nah, tapi fase ini biasanya makin berkurang, berhenti sendiri saat bayi sekitar usia 12 minggu atau lebih. Nah, disebut purple crying ini karena bayi itu menangis terus-menerus cukup lama dan kulitnya menjadi merah keunguan nih. Purple ini sendiri singkatan dari P pertama, yaitu peak, dimana peak crying masa bayi yang menangis terus-terusan. Kemudian U-nya sendiri itu unpredictable crying, yaitu menangis tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kemudian dari R itu sendiri yaitu resist shooting, yaitu tangisan yang cenderung sulit dihentikan. Kemudian P-nya lagi pain like face, dimana ekspresi bayi itu saat menangis itu seperti kesakitan tapi tidak jelas penyebabnya. Kemudian L long lasting, yaitu berlangsung lama menangisnya sekitar 30-45 menit dalam sehari, itu bisa beberapa kali. Kemudian E-nya sendiri itu evening, yaitu tangisan biasanya terjadi saat sore dan malam hari. Nah, moms tuh harus bisa membedakan ya, mana karakteristik termasuk purple crying ataupun bayi itu sedang butuh sesuatu seperti haus, lelah, bosan, sakit, bahkan merasa tidak nyaman gitu. Terus kemudian lanjut arsenic hour. Arsenic hour atau witching hour ini sendiri merupakan waktu di mana bayi tiba-tiba menangis, biasanya sore atau malam hari. Nah, biasanya juga sekitar di maghrib gitu ya, jam-jam maghrib tuh tiba-tiba nangis sendiri. Terus ada mitos tuh, wah ini ada gangguan makhluk halus nih. Nah, itu sebenarnya bukan, itu biasanya waktu-waktu arsenic hour gitu ya. Tiap bayi itu berbeda jam-jam tertentu untuk menangis tanpa sebabnya. Nah, biasanya nangisnya itu sekitar 30 menit atau 1 jam tanpa henti dan sulit ditenangkan nih. Meningkat biasanya itu puncaknya di usia 8 minggu ya, kayak purple crying juga, tapi biasanya berhenti kebiasaan ini di usia sekitar 5 bulan. Oke, penyebabnya tuh apa aja sih? Nah, ini terduga ya, ini penyebabnya tidak pasti tapi diduga ini ada beberapa. Seperti yang pertama itu lelah. Bayi itu menangis karena dia itu kelelahan di malam hari biasanya ya, karena pola tidurnya itu tidak teratur, ataupun juga habis diajak main seharian karena kena overstimulasi, bayi itu jadi lelah atau rewel gitu. Kemudian bisa juga kena kolik nih. Nah, kolik itu tanda-tandanya bisa bayi itu mengepalkan tangan, kemudian punggungnya melengkung dan wajahnya bisa sampai memerah. Ataupun juga karena ada masalah di perut, tiba-tiba kena kembung, sembelit, gangguan pencernaan. Kemudian bisa juga di malam hari kok rasanya udah kenyang, kemudian juga nggak ada demam, nggak ada batuk pilek, kok nangis terus ya, terus-terusan. Nah, itu juga biasanya lapar karena jam-jam cluster fit. Cluster fit itu istilah dimana bayi itu sedang mudah lapar, walaupun udah dikasih makan sejam kemudian lapar lagi udah. Nah, kemudian juga kurang perhatian jadinya kita sibuk sendiri gitu ya, bayinya resah, terus jadinya nangis, ingin perhatikan. Kemudian juga hipersensitivitas, karena biasanya bayi itu saat
baru lahir lah ya, atau di usia 1 bulan gitu, sedang beradaptasi yang tadinya di dalam rahim kemudian ke dunia luar gitu, kadang dia itu kewalahan untuk menyesuaikan diri. Terus gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu yang pertama itu sebagai orang tua jangan panik ya, harus tetap tenang. Kalau moms and dad itu malah stres, panik, biasanya bayi itu malah tambah kenceng gitu nangisnya ya. Jadi dalam diri kita sebagai orang tua tuh harus tenang dulu. Kemudian juga lebih perhatian nih, kita ajak komunikasi lah gitu. Kemudian kenali bayi kita misalnya saat itu lagi lelah ataupun haus ataupun kurang nyaman, popoknya kurang nyaman, kita harus bisa mengenali bayi kita gitu butuhnya apa gitu. Kemudian juga hindari terlalu lelah nih. Bayi itu kita usahakan tidur tuh tiap 2 jam kayak gitu ya, agar dia nggak rewel gitu pas malam atau sore harinya. Kemudian juga atur strategi nih. Atur strategi ini ada beberapa cara, seperti misalnya kita coba selimuti bayi, mungkin kedinginan gitu ya, selimuti bayi agar lebih hangat dan merasa aman, ataupun istilahnya kayak dibedong gitu untuk umur 1 bulan 2 bulan ya nggak apa-apa lah ya gitu. Kemudian juga keep in touch atau skin to skin, peluk bayi, bisa dadanya kita agak buka, jadinya kulit kita langsung menyentuh dengan kulit bayi, biasanya itu lebih tenang. Kemudian juga gendong, bisa juga ajak jalan-jalan, misalnya di sore hari mungkin dia bosan juga di rumah, kita bisa ajak jalan-jalan, cari udara segar gitu ya, refreshing biar nggak bosan juga. Kemudian mandi air hangat karena bikin bayi itu lebih rileks, dan juga biasanya suara air ada gemericik itu menenangkan. Dan juga itu ada, kita bisa kasih white noise seperti suara hair dryer, kipas angin, kemudian suara penyedot debu atau musik klasik dari HP yang biasa didengarkan saat bayi kita masih di dalam rahim dulu. Kemudian selain itu juga bisa kita pijat lembut gitu menggunakan minyak telon. Nih aku kasih tahu contohnya aja ya. Agar menghangatkan tubuh bayi ini bisa kita pakai minyak telon plus dari merek Lega. Nih, ini tuh produk lagi hitsnya, ini produk baru nih. Nah, ini ya minyak telonnya, minyak telon plus Lega. Ada wangi rose, kemudian wangi bunga aster dan juga akasia. Ini satu-satu ya, ini 100 ml ya, memang paling besar ini kemasannya yang rose. Kemudian ini ada minyak telon plus, ini bunga aster wanginya, ini 70 ml kemasannya sama dengan yang akasia ini. Oke. Ini beda ya menurutku dengan minyak telon yang lainnya, dari wanginya aja itu udah kayak eksklusif gitu ya, jadinya tuh unik aja, wanginya tuh enak. Ini ada yang rose, aster, jadi kayak aromaterapi gitu, lembut menenangkan menurut aku. Terus aku sendiri tuh paling suka tuh yang rose ini, ada aroma segarnya. Terus yang kedua aster. Dan yang ketiga ini baru yang akasia. Tapi kalau misalnya suka yang bau minyak kayu putihnya itu lebih berasa, itu yang akasia ini gitu ya. Kita bisa aplikasikan nih saat anak misalnya mengalami fase purple crying atau arsenic hour. Nah, caranya itu kita pijat area sekitar dada, perut, punggung, dan juga telapak kaki bayi. Sekali oles aromanya langsung keluar loh. Bedanya dengan minyak telon yang lainnya juga dari banyak kandungan yang punya banyak manfaat nih. Seperti di sini ada minyak kayu putih yang bisa menghangatkan tubuh, kemudian juga ada minyak adas yang bisa mengatasi kembung, minyak kelapa yang bisa meredakan gatal di kulit maupun iritasi kulit gitu ya. Dan juga ada minyak aromatik nih yang bikin wanginya itu lebih tahan lama dan yang pastinya segar. Kemudian ada minyak zaitun yang bisa melembabkan, cocok untuk kulit sensitif. Kemudian ada minyak bidara, bisa jadi sarana terapi ain dan juga cegah kecil rewel. Kemudian ada eukaliptus yang bisa melegakan pernafasan, dan juga lavender yang bisa lindungi si kecil dari gigitan nyamuk sampai 12 jam. Bisa juga diaplikasikan ke muka bagian pipi agar lebih hangat dan juga harum.
Ini harganya terjangkau banget, kalian bisa cek di link deskripsi video aku untuk tahu berapa harganya dan kalau mau belinya gitu ya. Nah, lega melegakan, jadinya kita nggak stres, nggak bingung juga karena sudah si kecil tenang bisa menggunakan pijat pakai minyak telon ini. Kemudian untuk tips mengatasinya yang terakhir yaitu shift datis, yaitu maksudnya gantian untuk menenangkan si kecil antara ayah dan juga ibu. Oke, segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Yang suka video ini bisa klik like. Goodbye, see you.